Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Selamat berjumpa kembali dengan channel Education and Support. Pada pertemuan kali ini, saya mengingatkan sebelum acara kita mulai, sebelum kegiatan pembahasan soal kita mulai, saya mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk melakukan atau mengklik like and subscribe serta klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi pembahasan soal untuk tes PPPK. Bagi yang sudah melakukan klik dan subscribe serta menekan lonceng, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu lakukan dengan mengklik like and subscribe berpahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, saya doakan agar segera melakukan klik dan subscribe. Oke, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan tetap masih membahas mengenai soal-soal kompetensi teknik guru bagian ke-6 untuk tes PPPK guru tahun 2021. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Salah satu prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan antar komponen dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut adalah A. Pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa berhubungan dengan semua komponen RPP. B. Muatan semua komponen RPP menekankan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. C. Sumber belajar yang digunakan mendukung muatan komponen RPP lainnya. D. Muatan komponen RPP relevan dengan muatan KD dan IPK. Oke Bapak Ibu, kita langsung aja pembahasannya kita lihat. Yang harus diingat, yang pertama di sini tidak sesuai. Yang tidak sesuai Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat. Prinsip penyusunan RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pada Dikdasmen, salah satunya adalah menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Berarti di sini kita cari yang tidak adanya, yang salahnya ya. Yang salahnya berarti yang D ya. Muatan komponen RPP relevan dengan muatan KD dan IPK. Tidak ada di pembahasan. Berarti isiannya adalah yang tepat adalah yang D. Yang salahnya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri atas beberapa komponen yang muatannya saling berhubungan. Muatan komponen penilaian hasil pembelajaran utamanya berhubungan dengan muatan komponen A. Media pembelajaran, B. Kompetensi dasar, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Langkah kegiatan pembelajaran. Kita langsung lihat pembahasannya. Komponen penilaian hasil pembelajaran berhubungan erat dengan muatan komponen indikator pencapaian kompetensi.
Indikator pencapaian kompetensi diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi tersebut dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, nah, berarti kira-kira yang cocok dari pembahasan ini dengan pilihan A, B, C, D, kira-kira apa Bapak Ibu? Oke, indikator pencapaian kompetensi. Berarti yang cocok, yang tepat isiannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih tentang RPP. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, sudah paham betul mengenai RPP. Karena itu merupakan kegiatan yang harus kita lakukan, persiapan yang harus kita lakukan sebelum memberikan pelajaran kepada siswa ya. Baik Bapak Ibu, soalnya saya bacakan dulu. Dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rancangan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta dalam rangka mempelajari suatu keterampilan dilakukan pada tahap pembelajaran. A. Pendahuluan, B. Inti, C. Penutup, D. Pengayaan. Kita lihat pembahasannya. Dalam suatu RPP, pelaksanaan pembelajaran mencakup tahap kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Kegiatan pendahuluan meliputi memberikan orientasi, persepsi, dan motivasi. Dan motivasi dalam pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan inti meliputi model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Kemudian kegiatan penutup meliputi refleksi, evaluasi, umpan balik, dan informasi. Rencana kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Oke, jadi yang sesuai kira-kira yang mana? Apakah yang pendahuluan, inti, atau penutup? Ya, kita lihat yang inti ya. Yang inti di sini yang sesuai adalah yang inti, kegiatan inti yang Bapak Ibu lakukan ya. Yaitu dalam kegiatan inti ini ada rancangan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta. Berarti yang pas, yang cocok adalah isiannya yang B, kegiatan inti. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Berikut ini yang bukan ya, yang bukan merupakan tujuan penilaian hasil oleh pendidik adalah yang bukannya ibu-ibu ya, ibu bapak ya. Yang A, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. B, menetapkan program perbaikan dan pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. C, mengetahui tingkat penguasaan sikap. D, memperbaiki proses pembelajaran. Kita lihat tujuan penilaian yang bukannya ya. Apa kira-kira pembahasannya? Oke, penilaian hasil belajar oleh pendidik, berarti oleh guru ya Bapak Ibu, memiliki tujuan untuk A, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Ya, yang A berarti sama ya, yang ini ya. Oke, yang B, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Yang B ya, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Oke. Yang C, menetapkan program perbaikan dan pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan. Menetapkan program perbaikan dan pengayaan. Oke. Ya. Kemudian kira-kira yang bukannya apa? Yang bukannya adalah mengetahui tingkat penguasaan sikap. Berarti yang bukan tujuan penilaian
hasil belajar yang bukannya adalah mengetahui tingkat penguasaan sikap. Oke, Bapak Ibu, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian yang ditetapkan adalah prinsip umum penilaian yang dikenal dengan istilah beracuan norma, beracuan kriteria, C terpadu, D holistik. Kita lihat pembahasannya, agak panjang pembahasannya. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Ini prinsip-prinsip penilaian ya, ada banyak ya. Yang pertama, sahih. Berarti penilaian dilakukan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Pengertian dari sahih. Yang kedua, objektif. Objektif ini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, berarti objektif ya. Yang C, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang 7, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Ya, apa sih beracuan kriteria ini pengertiannya? Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Ya. Kemudian yang kesembilan, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Oke, kita lihat jawaban yang pas, yang sesuai adalah beracuan kriteria, yaitu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Berarti isiannya yang B ya. Yang B isiannya beracuan kriteria. Selanjutnya, ini juga saya kira tidak ada masalah bagi Bapak Ibu sudah mengenal seluk-beluknya tentang KKM. Dari hasil penilaian proses dan hasil belajar matematika, diketahui bahwa semua peserta didik melampaui KKM. Tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang guru selanjutnya adalah, berarti ini jika siswanya melebihi KKM semuanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Yang A, mempertahankan metode pembelajaran yang telah digunakan untuk seluruh kegiatan pembelajaran selanjutnya. B, mendeteksi faktor utama penyebab keberhasilan pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan pengayaan. C, merevisi penilaian proses belajar matematika yang menyebabkan peserta didik mudah melampaui KKM. D, memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan pengayaan. Ya, kita lihat pembahasannya ya. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi
baik itu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Peserta didik sudah mencapai atau melampaui KKM diberikan program pengayaan. Sudah terjawab ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jika peserta didik sudah melampaui KKM diberikan program pengayaan. Berarti isiannya adalah yang B ya. Kegiatan. Nah, ini yang B ya. Mendeteksi faktor utama penyebab keberhasilan pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan pengayaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari hasil penilaian dan evaluasi proses pembelajaran matematika diperoleh bahwa siswa kelas 7 SMP yang belum tuntas sebanyak 5%, yang belum tuntasnya 5%. Maka program remedial yang sesuai adalah A. Memberikan tugas-tugas matematika yang dikerjakan secara berkelompok pada siswa yang belum tuntas. B. Memberikan pembelajaran ulang matematika secara klasikal dengan metode dan media yang berbeda bagi siswa yang belum tuntas. C. Memberikan tugas matematika secara perorangan yang dikerjakan secara mandiri di rumah bagi siswa yang belum tuntas. D. Memberikan bimbingan matematika perorangan secara khusus untuk siswa yang belum tuntas. Kita lihat pembahasannya. Bagi siswa yang belum mencapai KKM, maka dilakukan tindakan remedial. Bentuk remedial dapat dilakukan dengan berbagai macam, yakni pemberian pembelajaran. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media berbeda. Nah, di sini sudah terjawab Bapak Ibu ya, yakni pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan, pemberian tugas-tugas latihan khusus, dan pemanfaatan tutor sebaya. Oleh karena itu, yang belum mencapai KKM 5%, maka program remedial yang cocok adalah pemberian bimbingan matematika perorangan secara khusus untuk siswa yang belum tuntas. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang D, memberikan bimbingan matematika perorangan secara khusus untuk siswa yang belum tuntas ya. Oke. Yang D isiannya. Kita lanjut lagi. Merujuk pada dimensi kognitif dari revisi taksonomi Bloom yang termasuk dalam kemampuan high order thinking skill atau HOTS adalah A. Mengetahui, mengamati, menerapkan. B. Memahami, menerapkan, menganalisis. C. Menganalisis, mensintesis, mengkreasi. D. Menerapkan, mengkreasi, memahami. Kita langsung aja pembahasannya. Kita buka. High order thinking skill atau HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall. Menyatakan kembali, restate, atau menunjuk tanpa melakukan pengolahan, recite. Dengan demikian, dimensi proses kognitif pada taksonomi Bloom yang direvisi termasuk dalam HOTS, yakni analis atau analisis, dan mensistensis, evaluasi atau mengevaluasi, dan kreat atau mengkreasi.
Sedangkan kemampuan berpikir tingkat rendah atau Low Order Thinking Skill (LOTS) yaitu meliputi remember atau mengingat, understand atau mengerti, dan apply atau menerapkan. Jadi yang pas untuk soal di atas adalah isinya yang C, menganalisis, mensintesis, dan mengkreasi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu rambu-rambu penulisan soal bentuk pilihan ganda menyebutkan bahwa butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Hal ini termasuk kaidah, materi, konstruksi, bahasa, dan logika. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada paham ya tentang kaidah-kaidah penulisan soal. Nah, kita lihat pembacaannya ini menurut Puspendik tahun 2016. Kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda meliputi kaidah materi, kaidah konstruksi, kaidah bahasa. Salah satu contoh kaidah konstruksi adalah penulisan butir soal tidak boleh tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ya, berarti sudah terjawab sudah ya. Isian yang tepat adalah B, yaitu kaidah konstruksi. Oke, kita lanjut lagi. Instrumen penilaian yang paling sesuai digunakan untuk menilai perkembangan kemajuan belajar siswa pada kompetensi-kompetensi yang dipelajari adalah instrumen penilaian A. Proyek, B. Kinerja praktik, C. Portofolio, D. Pengamatan. Kita lihat pembahasannya. Seharusnya emang pembahasannya lebih detail lagi Bapak Ibu ya. Apa itu proyek, apa itu kinerja praktik, portofolio, dan pengamatan. Tapi karena saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu, jadi langsung aja ke intinya. Salah satu jenis instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kemajuan siswa secara kontinu dan komprehensif disebut dengan portofolio. Portofolio berbentuk laporan lengkap tentang aktivitas siswa yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Berarti yang tepat isiannya adalah C ya, portofolio. Yang pas ya, portofolio. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oh ternyata sudah habis Bapak Ibu. Udah terasa ya 10 soal sudah. Karena saya tidak banyak-banyak dalam pembahasan soal ini. Hanya 10 soal tiap bagian. Ini untuk pemahaman Bapak Ibu lebih paham lagi tentang materi-materi atau soal-soal mengenai kompetensi khusus teknis guru ini. Jadi tiap bagian hanya 10 soal. Nah, mudah-mudahan dengan hanya 10 soal ini pemahaman Bapak Ibu lebih meningkat lagi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu, sudah pada paham. Tapi mungkin karena terlupa banyak sekali kegiatan-kegiatan sehingga ada beberapa materi yang terlupa. Jadi untuk bagian kelima ini hanya sampai di sini aja dulu, sampai ketemu lagi nanti di bagian ke-6. Tapi sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum klik like dan subscribe, silahkan klik like dan subscribe-nya
karena like dan subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan like and subscribe ini merupakan salah satu pendukung bagi channel kami, channel Education and Sport, untuk tetap eksis membahas soal-soal mengenai PPPK. Oleh karena itu, silahkan klik like dan subscribe-nya dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal kompetensi teknis guru untuk tes P3K bagian ke-6. Dan jika Bapak Ibu merasa bahwa video ini berguna bagi Bapak Ibu, berguna bagi kawan-kawan Bapak Ibu, berguna bagi saudara, bagikanlah. Kita berbagi ilmu dengan sesama demi kemajuan bersama. Dengan begitu mudah-mudahan dapat dipahami bersama. Boleh Bapak Ibu bagikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan pembahasan bagian